Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Pamungkas. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah laporan lisan yang berjudul Dampak Efisiensi Anggaran pada Sektor Pendidikan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, khususnya di sektor pendidikan, serta dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai suatu strategi atau pendekatan dalam penggunaan sumber daya keuangan secara hemat, terukur, dan tepat guna dengan tetap memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan tidak menurun. Dalam konteks pendidikan, efisiensi anggaran menjadi krusial karena sektor ini menyangkut masa depan generasi bangsa dan kemajuan suatu negara. Dampak positif efisiensi anggaran. Pertama, salah satu dampak utama dari efisiensi anggaran adalah optimalisasi penggunaan dana pendidikan. Ini berarti dana yang tersedia digunakan hanya untuk program-program yang memiliki nilai prioritas tinggi dan berdampak langsung terhadap proses pembelajaran. Contohnya, alokasi dana bisa lebih difokuskan untuk pelatihan dan meningkatkan kompetensi guru, penggandaan sarana belajar yang mendukung seperti perpustakaan digital, serta pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan akan memberikan hasil maksimal terhadap kemajuan pendidikan. Terus yang kedua, efisiensi anggaran juga secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dana dikelola dengan efisiensi dapat memperluas kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program sertifikasi atau pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu, institusi pendidikan juga bisa meningkatkan fasilitas seperti laboratorium, koneksi internet untuk pembelajaran daring, sehingga pengembangan sistem evaluasi pembelajaran berbasis data. Semua hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan hasil akademik peserta. Ketiga, efisiensi anggaran berdampak penting terhadap pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, atau kurang berkembang. Melalui efisiensi, dana yang sebelumnya terserap oleh biaya operasional yang tidak efisien bisa dialihkan untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas. Misalnya dengan membangun unit sekolah baru, menyediakan transportasi atau beasiswa bagi siswa tidak mampu, serta mendukung program pendidikan inklusif. Langkah ini akan membantu menurunkan kesenjangan pendidikan antar wilayah dan memperkuat prinsip keadilan sosial. Terus yang keempat, efisiensi anggaran juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Saat dana dikelola secara efisien dan berbasis perencanaan yang matang, pada sistem pelaporan keuangan menjadi lebih tertib, rapi, dan mudah diawasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas institusi pendidikan serta membangun kepercayaan terhadap sistem pendidikan nasional. Resiko jika tidak dikelola dengan bijak. Namun demikian, kita tidak boleh memandang efisiensi hanya dari sisi pemangkasan anggaran semata. Efisiensi yang diterapkan tanpa perencanaan matang atau terlalu berorientasi pada penghematan justru bisa berdampak negatif. Misalnya, pemotongan anggaran yang terlalu drastis bisa menyebabkan terbatasnya pelatihan guru, rusaknya
serta infrastruktur sehingga kurangnya media belajar yang memadai. Oleh karena itu, efisiensi harus dilakukan dengan pendekatan sistematis berbasis data dan mempertimbangkan kebutuhan real dari lapangan. Kesimpulan, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa efisiensi anggaran pada sektor pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Dengan efisiensi kita bisa memastikan bahwa dana pendidikan yang seringkali terbatas digunakan dengan bijak, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat secara umum. Demikianlah laporan ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.